Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu hukum yang paling, strategis, tapi juga sering banget disalahpahami dari bukunya Robert Greene, 48 Hukum Kekuasaan. Intinya, ini hukum yang ngajarin kita buat berhenti mendorong dan mulai menarik. Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, buat manasin suasana, kita lihat kutipan dari Machiavelli ini. Ini kayak gerbang masuk ke dunia strategi yang bakal kita bahas. Dan catat ya, ini bukan soal jadi orang baik atau jahat. Sama sekali bukan. Ini soal gimana caranya jadi efektif dalam permainan kekuasaan yang suka atau nggak suka selalu ada di sekitar kita. Coba deh pikirin. Biasanya kalau kita pengen sesuatu, naluri pertama kita apa sih? Ya maju kan? Kita dorong, kita debat buat ngebuktiin kalau kita benar, kita maksa supaya keinginan kita diturutin. Kedengarannya sih, ya paling direct, paling to the point. Tapi pertanyaannya, apakah itu cara yang paling cerdas? Nah, disinilah masalahnya muncul. Seperti yang dijelaskan Greene di hukum ke-9, debat itu seringnya jadi bumerang. Oke, mungkin saat itu Anda menang argumen, Anda merasa puas. Tapi rasa kesal atau benci dari lawan bicara Anda, itu bisa bertahan lama banget, dan ujung-ujungnya malah merugikan Anda. Itu kemenangan yang ongkosnya mahal banget. Jadi, kalau bukan dengan cara mendorong dan berdebat, terus gimana dong? Jawabannya justru kebalikannya. Alih-alih kita buang-buang tenaga buat mendorong, kita belajar gimana caranya menarik mereka biar datang ke kita. Dan inilah inti dari hukum ke-8 yang mau kita bahas. Sebuah pendekatan yang benar-benar mengubah total dinamika kekuasaan. Coba kita lihat perbandingannya. Kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi ada pendekatan yang lemah. Ini reaktif, capek, kita maksa, kita debat, buang-buang energi. Nah, di sisi lain ada langkah yang kuat. Ini proaktif, efisien. Kita memikat, kita mengarahkan, dan yang paling penting, kita justru hemat energi. Ini bukan lagi soal adu otot, tapi soal adu strategi. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip pertama, gimana caranya mengendalikan situasi. Ingat ya, ini bukan soal agresi, tapi soal siapa yang pegang kendali di papan permainannya. Ini dia esensi kekuasaan yang sebenarnya. Ketika Anda bisa bikin lawan Anda yang bergerak mendatangi Anda, artinya Anda yang pegang inisiatif. Mereka jadi sibuk merespon langkah Anda, bukan lagi fokus sama rencana mereka sendiri. Jadinya, mereka akan selalu ketinggalan satu langkah di belakang Anda. Keuntungannya? Wah, jelas banget. Ketika lawan datang ke wilayah Anda, entah itu kantor Anda secara fisik atau metaforisnya, ke topik pembicaraan yang Anda kuasai, Andalah yang bikin aturan mainnya. Mereka datang udah capek, mungkin sedikit bingung, dan pastinya keluar dari zona nyaman mereka. Sementara Anda tenang, siap, dan memegang kendali penuh. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin mereka mau datang? Ini kan bukan sulap. Nah, Anda butuh alat yang tepat. Disinilah prinsip kedua masuk. Kita harus menguasai seni menggunakan umpan. Caranya bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, Anda harus jadi pengamat yang jeli. Cari tahu, apa sih yang lawan Anda inginkan? Apa kebutuhan mereka? Atau bahkan kelemahan mereka? Kedua, setelah Anda tahu, pancing mereka dengan janji keuntungan besar yang berhubungan dengan keinginan itu. Sesuatu yang sulit mereka tolak. Nah, yang ketiga, begitu mereka makan umpannya dan datang ke Anda, saat itulah Anda bisa mulai menyerang atau bernegosiasi. Dan pada akhirnya, inilah tujuannya. Ketika Anda berhasil memancing lawan masuk ke permainan Anda dengan aturan main Anda dan di waktu yang Anda tentukan. Ya, seperti kata Greene, Andalah yang memegang semua kartunya. Oke, jadi gimana hukum yang kesannya kuno ini bisa kita lihat di dunia modern? Yuk, kita lihat contoh penerapannya. Dan yang nggak kalah penting, gimana cara kita bertahan kalau ada orang lain yang pakai strategi ini ke kita? Hukum ini ada di mana-mana loh. Coba bayangin, negosiasi bisnis. Satu pihak sengaja bikin pihak lain bolak-balik datang ke kantor mereka. Tujuannya, bikin mereka capek duluan sebelum negosiasi benar-benar dimulai. Atau di politik, ada kandidat yang terus-terusan lempar isu, maksa lawannya buat ngerespons. Jadinya lawannya yang sibuk klarifikasi, bukan kampanye. Bahkan di hubungan pribadi pun, prinsip menarik seringkali jauh lebih kuat daripada mengejar. Sadar atau enggak, hukum ini ada di sekitar kita. Jadi, ini poin yang paling penting. Memahami hukum ini bukan cuma soal gimana cara memakainya, tapi lebih ke gimana cara menjadikannya perisai. Kalau Anda tahu cara kerjanya, Anda bisa lebih peka. Anda bisa sadar, wah, ini saya lagi dipancing nih. Anda bisa lihat umpannya dan punya pilihan buat nggak memakannya. Anda jadi pemain yang sadar, bukan lagi sekedar bidak catur di permainan orang lain. Banyak yang bilang buku ini kontroversial, kesannya amoral. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Kekuasaan itu sendiri sebenarnya netral loh. Anggap aja kayak gravitasi, atau sebuah alat kayak palu.
Ia ada dalam setiap interaksi kita, suka atau enggak. Pura-pura nggak lihat bukan berarti kekuasaan itu hilang. Jadi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, setelah kita paham cara kerjanya, kita mau ngapain dengan pemahaman ini? Pada akhirnya, inti dari semua ini bukanlah untuk jadi seorang manipulator. Sama sekali bukan. Ini tentang memahami medan permainan kekuasaan di mana kita semua hidup. Jadi, pertanyaannya kembali ke Anda. Kekuasaan adalah alat. Bagaimana Anda akan menggunakannya? Apakah untuk membangun, untuk bertahan, atau sekedar untuk melihat dunia dengan lebih jelas? Pilihan ada di tangan Anda.